Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Segala nikmat, fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur yang panjang. Dan jauh lebih dari itu, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat keimanan dan nikmat Islam. Kenapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak bersyukur atau barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, lam yashkuril katsira, maka dia akan sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Cek. Dan kita berharap ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan dapat memanfaatkan nikmat yang ada dalam ketaatan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang apa? Amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Alhamdulillah, ada 6 amalan yang sudah kita bahas. Itu amalan yang membuka pintu rezeki. Dan ada juga amalan-amalan yang bisa menghambat datangnya rezeki kepada kita. Siapa tahu di antara kita ada yang mengamalkannya. Kadang ngeluh ya. Ngeluh, kok rezeki saya ini seret. Rezeki saya ini kok lambat. Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebabnya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan,
ada 4 hal penghambat rezeki. Yang pertama, tidur di waktu pagi. Nah ini, tanpa uzur ya. Tidur di waktu pagi tanpa uzur. Kalau semalamnya dia perjalanan jauh misalnya, atau dia shift malam, paginya yang mengharuskan dia untuk tidur, ini tidak mengapa ya. Tapi amalan yang bisa menghambat rizki kita, yang pertama itu adalah tidur di waktu pagi, terutama ba'da subuh. Ba'da subuh, ini nggak boleh tidur. Kemudian yang kedua, sedikit sholat. Nah, ini yang wajib ada berapa? 5 ya. Yang sunnah banyak. 5 itu 17 rakaat yang wajib aja, belum yang sunnah-sunnahnya. Yang kedua, sedikit sholat. Yang ketiga, yang membuat rezeki kita terasa lambat adalah bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Nah ini sifat yang harus dihindari. Walaupun jiwa kita ini condong mengajak kepada hal-hal yang santai, yang malas. Yang keempat yaitu sifat khianat atau tidak amanah. Tidak amanah. Insya Allah kita akan bahas satu persatu ya. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, di antara hal yang membuat rezeki kita menjadi terhambat adalah tidur di waktu pagi. Kenapa tidur di waktu pagi itu menjadi penghalang atau penghambat rezeki kepada kita? Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi Muhammad SAW mendoakan, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Waktu paginya ini subuh. Jangan dikira orang yang atau laki-laki yang konsisten sholat subuh berjamaah, bahkan sebelum azan dia sudah bangun. Alhamdulillah kalau dia sempat melaksanakan tahajud. Jangan dikira orang yang seperti ini mudah melakukannya. Di awal-awal mereka juga merasa kesulitan. Karena ibadah itu harus dipaksa. Yang namanya ibadah itu harus dipaksa. Kita bangun tahajud misalnya. Bangun tahajud itu bukan karena alarm kita. Tapi itu murni panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngidupin alarm tuh berderet alarmnya jam 2 lewat jam 2.00, kemudian jam 2 lewat 3 sampai 1 jam nggak bangun-bangun. Ya karena Allah tidak membangunkannya. Ikhtiarnya gimana? Sebelum tidur itu berwudu. Kemudian berzikir sebelum tidur sambil berdoa, minta dibangunkan sama Allah. Ya Allah, bangunkan aku di sepertiga malam terakhir ya Allah. Pasti insya Allah akan Allah bangunkan. Dan tidurnya jangan terlalu malam. Ini murni panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sholat subuh secara berjamaah untuk laki-laki Sholat subuh secara berjamaah. Dan dia mengerjakan 2 sholat sebelum sholat fajar. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh
itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Afdolnya sholat sunnah ini dikerjakan di rumah. Nah, ini catatan pentingnya. Sholat ba'diyah subuh afdolnya dikerjakan di rumah. Tapi Ustaz, kalau antara azan dan iqomah di masjid dekat rumah saya itu terlalu cepat. Bagusnya gimana? Kalau saya sholat 2 rakaat di rumah akan ketinggalan takbiratul ihram pertama di sholat subuh. Jawabannya, ya, sholat sunnah 2 rakaatnya di masjid. Karena keutamaannya lebih besar takbiratul ihram pertama sholat subuh dibandingkan sholat sunnah di rumah. Seperti itu. Ini ya. Orang yang bisa melakukan seperti ini, insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Setelah subuh, apa yang dilakukan? Karena sebagian dari kita, ikhwan, sebagian dari kaum muslimin, ketika setelah melaksanakan salat subuh, mereka memanfaatkan waktunya untuk bermalas-malasan. Kadang ada kaum muslimin yang bangun subuhnya itu jam 6. Ya, kaum muslimin, terutama laki-laki, bangun subuhnya jam 6. Kalau sekali kayaknya uzur ya. Kalau sekali uzur, mungkin dia kelewat atau dia habis perjalanan jauh, kemudian jam 4 dia ketiduran hingga subuhnya lewat ya. Ini uzur. Tapi kalau nggak ada masalah apa-apa, nggak ada uzur sama sekali, tidur jam 1, kemudian bangun jam 6, baru sholat subuh. Ini kurang pas ya. Sholat subuh bareng sholat duha. Bisa nggak sholat subuh bareng sholat duha? Bisa nggak? Bisa nggak ya, Ustaz? Hah? Nggak bisa ya. Karena apa? Sholat subuh itu wajib. Sholat duha itu sunnah. Yang wajib nggak bisa dibarengi dengan sunnah. Tapi kalau sunnah ketemu sunnah, bisa. Contoh, sholat sunnah setelah wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Ini bisa digabungkan pahalanya. Ya. Ini, sebagian kaum muslimin seperti itu. Bangun subuh itu jam 6. Sholat subuhnya bareng sholat duha. Ada lagi yang bermalas-malasan. Bermalas-malasan mengerjakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, ada kaum muslimin yang malah menyibukkan diri dengan scroll HP. Tidak menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau kita lancar membaca Al-Quran, 1 juz itu hanya 45 menit sampai 1 jam. Kalau lancar membaca Al-Quran, 45 sampai 1 jam per juz. Ada yang tidak merutinkan dengan zikir. Zikir pagi dan zikir petang. Dan jarang sekali kita temui kaum muslimin yang setelah sholat subuh itu duduk di masjid. Sampai kapan? Sampai sampai matahari terbit. 1 hasta. 1 hasta itu segini. Matahari udah terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat. Namanya sholat syuruk. Yang kata Nabi Muhammad SAW, pahalanya seperti orang yang berhaji dan umroh. Sempurna. Ini pahala orang yang bisa atau dia mampu duduk setelah subuh sampai matahari terbit. Nggak tidur dia. Kalau harus kerja gimana, Ustaz? Utamakan kerja atau duduk sambil zikir? Gimana kira-kira? Gimana Kak Wendy? Dia jam 6 harus kerja, setengah 6 harus berangkat kerja nih. Ya. Tapi amalannya besar nih. Duduk dari ba'da subuh sampai matahari terbit. Dia harus utamakan kerja.
Karena apa? Kerja itu hukumnya wajib. Duduk sampai menjelang sampai matahari terbit itu hukumnya sunnah. Ketika wajib bertemu dengan sunnah, maka harus didahulukan yang wajib. Ada seperti itu. Kalau kita misal punya toko, punya usaha, bisa nggak di setting bukanya itu ba'da subuh? Misal toko kelontong, ya kan? Toko manisan kalau bahasa linggau ya. Toko manisan, toko sembako, ya. Toko sayur, ba'da subuh buka. Kata yang beli, tidak apa-apa. Karena kalau kita nggak dapat pembeli, minimal kita dapat keberkahan. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mulai jualan itu pagi hari, biar berkah ikhwah. Ini kalau kita bisa mengamalkan. Ini tingkatan yang medium ini ya. Orang yang bisa mengamalkan, ya. Dia sholat malam di rumah di sepertiga malam terakhir, kemudian dia berangkat ke masjid. Kalau bisa sholat qobliyah subuhnya di rumah, ya. Kemudian dia berangkat ke masjid. Kalau nggak bisa, qobliyah subuhnya di masjid. Kemudian dia duduk sampai matahari terbit, kurang lebih 15 menit lah. Dia sholat 2 rakaat. Pasti tetangga sekitar bilangnya, wah, soleh sekali orang ini ya. Padahal apa ikhwah? Ini adalah sikap normalnya seorang muslim gitu loh. Sifat normalnya seorang muslim. Walaupun Anda sebagian masjid itu kalau pada subuh, udah selesai subuh, langsung lampu dimatiin semua ya. Kipas angin, AC dimatiin semua. Kalau bisa nego sama takmirnya, Pak saya mau duduk di sini dulu Pak, jangan dimatiin lampunya Pak. Insya Allah boleh ya. Dan bahaya ya, kalau ada kaum muslimin yang meninggalkan sholat subuh. Karena orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu dijamin oleh Allah. Wah, luar biasa ini ya. Siapa yang bisa menjamin kita ya? Nggak ada, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari sahabat yang mulia Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Man shalla as-subha fahuwa fi dimmatillah fala yatlubannakumullah min zimmatihi bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Siapa saja yang dia sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jangan menyakiti orang yang sholat subuh. Jika tidak, ya, Allah akan menyiksanya dengan melungkupkan wajahnya di dalam neraka jahanam. Jangan macem-macem sama orang yang sholat subuh. Mungkin dia lemah secara fisik, tapi Allah yang akan membalas dia. Allah akan telungkupkan wajahnya di dalam neraka jahanam. Ini luar biasa ya, keutamaan sholat subuh. Dan ya, dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, laisa sholatun afqala alal munafikina min sholatil fajri wal isya. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik selain sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima latauhuma walau habu. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya mereka itu tahu keutamaan atau pahala yang diberikan untuk 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Ini keutamaan sholat subuh dan isya. Sholat yang paling dibenci sama orang munafik ini 2 ini. Sholat subuh dan sholat isya. Betapa banyak kaum muslimin yang di masjid-masjid mereka subuhnya itu paling bisa dihitung orangnya.
Tapi coba lihat kalau maghrib, kalau zuhur banyak, Jumat banyak, tapi subuh, isya, nah nih, terutama isya nih ya. Coba lihat, perhatikan ada di masjid-masjid dekat rumah tuh. Kalau maghrib penuh, anak-anak semuanya masya Allah luar biasa. Tapi kalau isyanya, subhanallah, bisa dihitung. Ya, karena sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW 1445 tahun yang lalu. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Ini ya, ini amalan yang bisa memperhambat rezeki. Yaitu apa tadi? Tidur di waktu pagi. Tanpa uzur ya. Ini harus digaris bawahi, tanpa uzur. Kalau dia misalnya sopir yang jalannya malam, jam 3 baru istirahat, jam setengah 4 baru istirahat, habis sholat subuh dia harus tidur. Kalau enggak nanti paginya jalan lagi ngantuk. Enggak apa-apa, dia tidur. Atau dia seorang dokter, dia tenaga kesehatan yang malamnya begadang nungguin pasien. Pada subuh nggak tahan lagi dia, akhirnya tidur. Ini nggak masalah. Tapi kalau tanpa uzur, main game sampai jam setengah 2, tidur, bangun jam setengah 7, sholat subuh bareng sholat duha. Nah ini nggak boleh. Ini kehilangan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasin tanpa uzur. Ini keutamaan sholat subuh dan bahaya tidur setelah subuh. Kalau tanpa uzur lebih baik jangan. Kemudian di antara penghambat rizki yang kedua yaitu sedikit sholat. Sedikit sholat. Orang yang sedikit melakukan sholat berarti kurang dalam ketakwaan. Padahal ikhwah, sering kita bahas di majelis ini. Ketakwaan itulah pembuka pintu rizki yang paling utama. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak terduga. Kuncinya hanya apa ya? Takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangannya apa sih? Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Kalau ini diperintahkan oleh Allah, semampu kita kerjakan. Kalau nggak mampu, tinggalkan. Nggak apa-apa kalau tidak mampu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dia sudah bertakwa, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, rizki datang dari arah tak disangka-sangka. Kita semua pasti punya masalah. Di antara permasalahan kaum muslimin itu apa? Masalah rizki, ekonomi biasanya, ya. Dan terkadang ikhwah, anehnya skenario Allah ini luar biasa. Kita punya masalah ekonomi, terkadang pertolongan itu berada di simpang terakhir. Kita udah mentok, nggak punya lagi siapa-siapa yang mau kita hubungin, ya kan? Kita memohon kepada Allah. Kita berdoa, kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan itu akan datang. Kita punya utang misalnya.
udah jatuh tempo nih besok nih misalnya. Kita udah cari kemana-mana. Itulah sebagian kesalahan kaum muslimin. Ketika dia punya masalah, terutama masalah ekonomi ya, yang pertama dia pikirkan siapa? Oh, hubungi si fulan, hubungi si fulana, hubungi si alan. Ini kurang pas. Harusnya gimana? Berdoa dulu. Berdoa terlebih dahulu. Minta dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang muslim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Terkadang itu seperti itulah, bantuan Allah itu datang di persimpangan terakhir. Waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Ini luar biasa. Kita sudah bertakwa, berikhtiar, kemudian kita bertawakal. Allah akan cukupkan keperluan kita. Luar biasa nih, Allah akan cukupkan keperluan kita. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Ketika kita punya masalah, siapa yang ngasih kita masalah? Allah Subhanahu wa taala. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu mengerjakan apa yang Dia inginkan. Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, terutama masalah ekonomi, berarti Allah pingin kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh mengandalkan akal kita, mengandalkan akal kita, kecerdasan kita untuk menghadapi masalah. Lalu kita ini lemah kok. Jangan dikira kita hebat, Allah yang mudahkan urusan kita. Allah yang tutupin aib-aib kita. Jadi mintanya sama siapa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini, ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Sholat ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Coba rasakan perbedaannya ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan sholat. Sholat apa saja ya? Sholat yang sifatnya sunnah. Coba kita bikin challenge untuk diri kita sendiri. 21 hari mengerjakan sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib? 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat 2 kali salam sebelum zuhur. 4 rakaat 2 kali salam setelah zuhur. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Rasakan perubahan keberkahan yang ada pada diri kita. Dan perbanyak membaca Al-Quran nih, perbanyak membaca Al-Quran. Tadi sudah kita singgung di awalnya. Kalau lancar bacaan kita, 1 juz itu hanya 45 menit. 1 juz itu hanya 45 menit sampai 1 jam. Al-Kahfi itu kalau lancar bacanya 30 menit cuma. Rasakan keberkahan dari membaca Al-Quran. Dan Ibnu Qayyim mengatakan sedikit melaksanakan sholat itu salah satu perkara yang bisa menghambat rezeki. Apalagi sampai orang berani meninggalkan sholat hanya karena urusan pekerjaan, waliyazubillah. Kita yang berada di tempat atau circle pekerjaan yang memudahkan kita untuk beribadah, pertahankan. Karena ada sebagian
tempat kerja, perusahaan, toko yang melarang karyawannya untuk melaksanakan sholat? Kalau itu gimana Ustaz? Keluar. Nggak bisa sholat Jumat pun kalau bisa keluar. Cari pekerjaan lain. Allah yang ngasih rezeki kita, bukan perusahaan. Kalau nggak bisa sholat, ya ingat ya, kalau nggak bisa sholat. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Ini sudah pernah kita bahas ya. Meninggalkan sholat, Islamnya dipertanyakan. Ini Islam apa non muslim ini? Ini muslim apa non muslim ini? Loh kenapa mas? Ya karena dia nggak sholat. Yang membedakan kita sama orang non muslim itu adalah sholat. Kalau dia sholat, oh udah pasti muslim dia. Paham ya? Masa kita mau keislaman kita dipertanyakan oleh para ulama? Karena ulama berbeda pendapat nih. Pokoknya orang yang meninggalkan sholat udah kafir ya. Ada ulama yang masih agak ringan. Orang yang meninggalkan sholat ini masih muslim dia. Tapi dengan perincian. Perinciannya apa? Kalau dia menganggap sholat wajib, sholat 5 waktu itu hukumnya tidak wajib, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia malas untuk mengerjakan, maka dia termasuk orang yang fasik, pelaku dosa besar. Ngapa pas tidak sholat? Oh ya aku malesnya sholat nih, berat kan badan aku mau sholat nih. Saya ada jinnya ini. Ya kamu itu jinnya mas. Gitu. Orang seperti ini dia tidak keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia menganggap sholat ini nggak wajib sholatnya, seralas itu. Aku tidak sholat lagi kayo, apalagi sholat. Biarlah capek-capek badan baik. Nah orang seperti ini dia keluar dari agama Islam. Nasihat buat saudara-saudara sekalian yang masih meninggalkan sholat, bertaubat, mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumah seseorang itu terdapat sungai yang setiap hari dia mandi di sungai tersebut? Apakah akan tersisa kotoran? Depan rumahnya ada sungai nih. Setiap hari mandi di sana. Kira-kira badannya kotor nggak? Nggak, kata para sahabat. Tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun, kata para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, fazalika mislu sholawati khamsi yamhullahi bihal khotoyah. Seperti itulah permisalan sholat 5 waktu. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Bayangkan ya Pak. Ketika kita sholat 5 waktu, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dosa kecil tapi ya. Kalau dosa besar itu hanya bisa diampuni dengan bertaubat. Ini luar biasa ya, keutamaan dari sholat. Jadi kenapa kita masih malas untuk melaksanakan sholat? Karena di dalam sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu isinya doa semua ya. Dan ketika sujud, usahakan kita perbanyak doa. Itu untuk sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib jangan. Sholat wajib tetap harus ikut imam. Kalau kita sholat sunnah, sayang mubazir kalau kita hanya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, betul? Kalau hanya baca ini kok kayaknya eman-eman gitu loh, sayang. Padahal masih banyak doa-doa lain yang boleh kita baca ketika sujud. Di setiap rokaat kita, ikhwah, setiap sholat kita, usahakan di sujud itu bacakan doa untuk orang tua kita.
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Entah itu sujud yang keberapa, yang terakhir atau yang kedua mungkin, nggak apa-apa, nggak masalah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau berdoa minta banyak harta, nggak apa-apa. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani. Ya Allah, banyakkanlah hartaku dan banyakkanlah anakku dan berkahilah apa yang kau karuniakan kepadaku. Ini enggak apa-apa, kita minta doa. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, aku tidak cocok jadi miskin ya Allah. Banyaklah harta aku ya Allah. Enggak apa-apa, kita berdoa pakai bahasa Linggau pun enggak masalah. Karena yang menciptakan bahasa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang baik, dia harusnya semangat dalam mengerjakan sholat. Apalagi sholat yang sunnah. Kalau seseorang ini menjaga sholat sunnahnya, pasti dia akan menjaga sholat wajibnya. Tidak mungkin dia semangat mengerjakan yang sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan. Atau yang wajib dia nggak bersemangat. Sunnah itu apa ikhwah? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Eman-eman gitu loh. Sangat sayang sekali. Yang kedua tadi apa? Sedikit sholat. Yang pertama, tidur di waktu pagi. Yang kedua, sedikit melaksanakan sholat. Yang ketiga, bermalas-malasan. Nah ini, siapa nih yang suka bermalas-malasan ya? Bermalas-malasan. Kalaupun kita misalnya belum memiliki pekerjaan yang bisa menghasilkan uang misalnya, tapi kita kerjakan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk diri dia sendiri atau bermanfaat untuk orang lain. Jangan menjadi laki-laki pemalas. Karena seorang laki-laki, terutama suami ya, ini dituntut kerja seumur hidup. Kecuali dia bisa memanage ya. Wah, ini saya 2 tahun, 3 tahun ini kerja keras. Nanti 5 tahun udah uang yang kerja sama saya. Ini ada orang modelnya kayak gini. 3 tahun, 5 tahun dia bersusah payah. Ya mungkin dia bikin perusahaan, mungkin dia bertani, ya. Mungkin dia nanam sawit, mungkin ya. 3 tahun, 5 tahun susah-susah dia. Dia sudah bertakwa kepada Allah, dia berikhtiar, berusaha, kemudian bertawakal. Ya Allah, aku sudah nanam ini, pokoknya hasilnya aku serahkan sama Engkau ya Allah. Kalau misalnya apa? Sawit ya. 3 tahun, 5 tahun itu udah mulai buah bagus. Sampai umur berapa? 25 tahun. Duit yang kerja sama dia. Ini nggak perlu kerja yang banting tulang kata orang. Cukup kita bertakwa kepada Allah, ikhtiar yang benar, kemudian bertawakal. Ada orang yang katanya kerja banting tulang. Gimana kerja banting tulang? Dari pagi sampai malam kerja, dibayar orang berapa? 150.000. Na'udzubillah, rokok lagi. Rokoknya udah berapa? 30.000 misalnya. Udah berapa dibawa pulang uangnya? Kan gitu. Seandainya rezeki Allah itu dikarenakan kerja keras, tentu orang yang kerja 24 jam itu dia akan cepat kaya. Seandainya rezeki Allah itu diberikan untuk orang yang apa ya, yang paling bersemangat misalnya, atau yang buka toko 24 jam, ya pasti warung-warung kopi udah menjadi orang yang paling kaya. Tapi enggak ya, Allah itu memberikan rezeki kepada yang dia kehendaki. Dan ingat ikhwah, yang bisa merubah takdir apa? Doa. Kita mungkin sudah ditakdirkan menjadi orang biasa-biasa aja, bahkan miskin. Tapi kita berdoa kepada Allah, kita bersungguh-sungguh. Di antara doanya tadi apa? Allahumma aktsir mali. Allahumma aktsir mali. Ya Allah, perbanyaklah hartaku ya Allah. Ya nggak bisa dipungkiri, ikhwah. Sedekah butuh harta. Haji butuh harta.
Umroh butuh harta, semuanya butuh harta. Ya nggak apa-apa kita berdoa minta harta. Bisa dipahami ya? Ah, Ustaz ini ngejar dunia. Enggak. Yang dinamakan mengejar dunia, budak dunia, ketika dia bekerja, dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba. Kerja dari pagi sampai maghrib. Sholat zuhur, asar ditinggalkan. Jalan ke rumah, maghrib, udah kelewat maghrib. Mandi, makan, azan isya, capek. Akhirnya tidur. Besok pagi bangunnya jam 6, nggak sholat subuh. Langsung mandi, berangkat, buka toko lagi. Nah, inilah yang disebut dengan budak dunia. Ya, tapi kalau dia bekerja keras, tapi tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang hamba. Ini bukan budak dunia, ya. Mungkin cita-citanya, oh saya pengen umroh, pakai kelas terbaik, ya, pakai fasilitas yang terbaik, jadi saya harus bekerja. Ini tidak masalah, ya. Ini tidak jadi masalah. Dan Islam sangat membenci orang yang malas. Ya. Bahkan ada doa khusus sih, ya. Doa khusus agar terhindar dari sifat malas. Kalau bisa ini dihafalkan, ya. Laki-laki itu nggak bersandar dengan takdir, harus ada ikhtiarnya. Itu terserahlah, kalau misalnya Allah takdirkan aku kayo, ya bakal kayo. Kalau Allah takdirkan aku miskin, ya bakal miskin. Inilah, nggak usah lah begawi. Ini nggak boleh. Di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajri wal kasal wal jubni wal hazan wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Atau Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajri wal kasal wal bukhli wal jubni wa khulabatid dain wa khamnir rijal. Sama aja ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, dan rasa takut, kejelekan manusia, kejelekan di waktu tua, bukan manusia, kejelekan di waktu tua, sifat pelit. Nah, ini berlindung dari sifat malas dan sifat pelit, serta keburukan di masa tua. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur, serta bencana kematian. Dengan ayat lain, wa khulabatid dain, dan aku berlindung kepadamu dari terlilitnya hutang. Wa khamnir rijal, dan dikekang. Apa ya? Dikekang itu apa ya? Dikekang oleh laki-laki, dikekang oleh manusia. Dizolimin dia. Nah, ini berlindung dari sifat seperti ini. Ini doa yang bagus sih, boleh dibaca ketika sujud. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajri wal kasal wal jubni wal bughli wa ghulabatid dain wa khamnir rijal. Boleh kita berdoa. Banyak doa-doa yang apa ya? Yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini penting. Dan jangan sampai kita menjadi laki-laki yang malas. Malas ini sebuah penyakit. Karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau pernah menemui, Imam Ahmad ini pernah jalan ketemu laki-laki yang cuma duduk-duduk aja. Cuma duduk-duduk di rumahnya, nggak kerja dia. Kemudian dia berdiam di masjid, duduk di rumahnya, kemudian waktu sholat dia ke masjid, pulang lagi, duduk lagi di rumahnya, di depan rumah, azan, berangkat lagi ke masjid. Kemudian dia berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, aku nggak mau kerja. Aku nggak mau kerja. Dan aku hanya mau menunggu datangnya rezeki dari Allah untukku. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, orang ini benar-benar bodoh nih. Bodoh orang ini. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan Imam Ahmad bin Hanbal membawakan sebuah hadis, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaku tayru
ta'du himason wa taruhu bitonan. Seandainya kalian ini benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, dan masih bisa ngasih makan anak-anaknya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal membawakan hadis ini. Laki-laki itu kehormatannya apa? Kerja, jangan bermalas-malasan. Nggak ada lagi alasan untuk nganggur. Antum datang ke pasar, ini nggak punya pekerjaan nih. Sedangkan dia punya anak nih, punya anak, punya istri, nggak punya pekerjaan, cuma duduk di rumah. Cuma berdoa aja, berdoa ya Allah. Nah ini tadi kajian Ustaz Dimas tadi suruh baca doa Allahumma aktsir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku, tapi nggak kerja. Sedangkan dia punya anak, punya istri yang menjadi kewajiban untuk dinafkahi sama dia. Ya istri nggak wajib kerja ya wah. Istri itu dapat nafkah dari suaminya. Tapi dia nganggur. Oh Ustaz, aku ini semenjak Covid di PHK Ustaz. Semenjak Covid kena PHK, jadi nganggur sampai sekarang. Sampai sekarang, berapa tahun jadi? 4 tahun nganggur. Ini aib ikhwah. Seorang laki-laki pagi itu keluar dari rumah. Keluar dari rumah entah kemana, ke pasar, ngojek atau apapun. Yang penting dapat duit. Jualan. Karena yang mengalahkan kita itu apa? Gengsi. Paham nggak? Gengsi. Nggak mau jualan. Gengsi. Kadang dia udah dinasehatin suruh jualan, aku udah kasih basic jualan. Disuruh ngelamar kerja ke sana misalnya. Oh ya, aku udah ini aku tak bisa kalau kerja di bawah tekanan. Disuruh apa lagi dropship apa jualan online, tak kasih basicnya. Wah, ini susah orang kayak gini. Disuruh ke pasar jadi kuli panggul, tak kuat kerja panas, capek. Nah, ini orang kayak gini nih, Allah alam ini. Bagusnya diapain ini? Nggak ada semangat untuk apa? Untuk bekerja. Emang sukanya bermalas-malasan orang kayak gini. Ini tidak boleh. Dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ikhwan, di antara penghambat rezeki yaitu tidak amanah atau berkhianat. Tidak amanah ini bisa menghambat rezeki. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ayatul munafikin salasun. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza u'tiya u'tumina khana. Di antara tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong, dia itu suka berdusta. Banyak bohongnya orang yang munafik ini. Kemudian ketika dia berjanji, dia mengingkari. Habis zuhur ke rumah mana yuk misalnya. Ada makan-makan. Oh, insya Allah lah ya. Insya Allahnya ini dia niatkan nggak mau ke sana. Oh ini termasuk orang munafik ya. Kalau dia nggak bisa datang ya bilang nggak bisa. Jangan insya Allah tapi nggak mau datang. Atau dia sudah berjanji, oh iya, insya Allah, ana janji lah, insya Allah nanti ana datang. Padahal nggak datang dia. Ini orang munafik. Kemudian ketika diberi amanah, dia berkhianat. Ini orang-orang munafik. Kalau tentang amanah ini terlalu panjang pembahasannya ya, nanti gantung pembahasannya. Insya Allah kita lanjut kepada pertemuan yang akan datang. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.